Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang anak manusia, maka dosa dan maksiat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas. Maka sebesar apapun dosa dan maksiat yang kita lakukan, maka segeralah kita kembali kepada Allah. Segeralah kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang tulus untuk betul-betul bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli dosa apa yang telah kita lakukan, bahkan meskipun itu adalah dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan dosa terbesar seorang manusia, maka sebesar apapun dosa yang kita lakukan, segeralah kembali kepada Allah. Segeralah datang menemui Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang dipenuhi dengan penyesalan, dengan hati yang benar-benar tulus, ikhlas, ingin bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah, dengan hati yang betul-betul memiliki keinginan yang kuat untuk memperbaiki sisa perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah meriwayatkan bahwa ada satu kaum yang mereka itu kerjanya adalah membunuh, sehingga mereka begitu banyak membunuh, melakukan pembunuhan. Mereka juga berzina, dan volume perzinahan yang mereka lakukan begitu banyak. Mereka melanggar begitu banyak larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, fa'atau an-nabiyya alaihi assalatu wassalam. Mereka pun datang menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang ini yang telah banyak membunuh, yang telah banyak melakukan perzinahan ini, yang telah banyak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kemudian berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammadu, innal ladzi taqulu wa tad'u ilaihi la hasanun." Wahai Muhammad, sesungguhnya yang engkau katakan dan yang engkau serukan itu adalah benar-benar sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat indah. Lau tukhbiruna anna lima amilna kafaratan. Seandainya engkau bisa mengabarkan kepada kami, menyampaikan kepada kami bahwa untuk semua amal keburukan, untuk semua keburukan-keburukan, untuk semua kezaliman-kezaliman, untuk semua dosa yang telah kami lakukan itu, apakah ada kafaratnya? Apakah ada penebus dosanya? Apakah ada yang bisa menghapuskannya? Maka dalam kesempatan itulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ke-68 sampai dengan 70 yang terdapat di dalam surah Al-Furqan, di mana di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan salah satu sifat dari ibadur rahman, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka itu adalah
orang-orang yang walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka adalah orang-orang yang tidak berdoa, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan yang lain pada saat mereka berdoa dan meminta. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan para hamba Allah itu adalah orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun. Hamba Allah itu adalah mereka yang tidak melakukan perzinahan. Lalu kemudian Allah katakan dalam kelanjutan ayat itu, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan itu semua, siapa yang menyekutukan Allah, siapa yang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar, siapa yang berzina, maka siapa yang melakukan itu dia akan mendapatkan dosa yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Kelak pada hari kiamat azabnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan kekal di dalam azab itu, di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terhina. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Kecuali, kata Allah, mereka yang bertaubat, kecuali orang yang bertaubat, kecuali hamba yang bertaubat, menyesali itu semua, kemudian meninggalkannya dan bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Wa amana, dan dia beriman, lalu kemudian dia beramal soleh, memperbanyak amal solehnya. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang akan digantikan oleh Allah. Keburukan-keburukan yang mereka lakukan itu akan digantikan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ayat-ayat ini turun sebagai respon, sebagai jawaban terhadap permohonan para pendosa yang tadi disebutkan oleh Ibnu Abbas, yang telah membunuh banyak orang, yang telah berzina, melanggar larangan Allah, lalu mereka ingin bertaubat, ingin mengikuti Muhammad SAW, tetapi mereka meragukan apakah dosa kami yang begitu hebat ini bisa diampuni. Maka turunlah ayat itu, bahwa sebesar apapun dosa itu, bahkan meskipun syirik kepada Allah, ketika kita bertaubat kepada Allah, ketika kita beriman dengan sebenar-benarnya dan memperbanyak amal saleh, maka segala keburukan, segala dosa itu akan digantikan oleh Allah dengan kebaikan yang berlimpah. Maka inilah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang akan kita dapatkan ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak peduli bagaimana masa lalu kita yang kelam, tidak peduli sedalam apa kita terjerumus dalam jurang maksiat, dalam jurang dosa, tidak peduli setinggi apa dosa dan maksiat yang telah kita lakukan, selama kita datang menjemput panggilan Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penyesalan, dengan tekad untuk tidak mengulangi. Kemudian kita perbaiki kualitas iman kita, kita perbanyak amal soleh kita. Maka di balik itu semua Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan pengganti yang indah untuk keburukan-keburukan yang telah kita lakukan.
Dan tidak ada contoh yang paling jelas untuk itu semua, sahabat-sahabat sekalian, kecuali apa yang kita bisa lihat dan saksikan dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sebagian besar dari mereka dahulunya adalah orang-orang yang tenggelam dalam lautan kejahiliahan. Sebagian besar dari mereka di masa jahiliyahnya melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang tidak terkira, tidak terlukiskan kelamnya. Bahkan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka mungkin ada yang sering membunuh. Di antara mereka mungkin bahkan ada yang sering berzina. Tetapi ketika mereka memenuhi, menjawab seruan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, mereka bersyahadat, lalu kemudian mereka bertekad untuk meninggalkan semua dosa dan kesalahan yang pernah mereka lakukan sebelumnya di masa jahiliyah. Apa yang terjadi? Apa yang Allah karuniakan kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka kehidupan yang indah, kehidupan yang diliputi kebahagiaan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala indahkan kehidupan dunia mereka. Allah Subhanahu wa taala bahagiakan kehidupan dunia mereka, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan membahagiakan kehidupan mereka di kehidupan akhirat. Dan inilah sekali lagi balasan indah, balasan yang dahsyat yang akan kita dapatkan ketika kita meneteskan air mata taubat, ketika kita bersimpuh dengan hati yang dipenuhi dengan penyesalan di hadapan Allah, ketika kita memelas, memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganti taubat kita yang ikhlas itu, taubat kita yang tulus itu, Allah akan ganti dengan balasan yang tidak pernah bisa kita sangka, tidak pernah bisa kita prediksi, entah itu di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi, ketika kesempatan untuk bertobat itu hadir dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka segeralah ambil kesempatan itu. Segeralah bertaubat sekarang juga. Segeralah bertaubat detik ini juga, dan jangan pernah berpikir untuk menunda taubat itu sampai batas waktu yang kita sendiri tidak pernah tahu apakah kita masih hidup pada batas waktu itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.